Jadi ini ajaran yang paling jahat ya. Dalam buku ini dikatakan ada paling jahat, ada bilang Tuhan mendidik anak-anaknya dengan penyakit dan dengan kecelakaan. Sudah pernah dengar? Orang mengalami kecelakaan, oh Tuhan sedang mendidik, Tuhan supaya kamu sabar. Udah tangannya patah, udah kepalanya bocor, geger otak, oh Tuhan baik untuk mendidik kamu. Itu ajaran paling jahat ya. Saya di waktu yang lalu saya ketua departemen kematian. Saya sering dengar gitu ya, wah anaknya mati, nggak apa-apa, Tuhan lebih sayang, gitu ya. Mereka pada dia mati muda, orang tuanya nangis. Sekali lagi ya, kita punya good opinion of God, kita memiliki penilaian yang baik tentang Tuhan. Tetapi baik adalah baik. Tapi Pak, kan kejadiannya memang seperti itu, faktanya seperti itu. Makanya percayalah, percaya benar. Sama-sama katakan percaya benar. Menghasilkan kehidupan benar. Ya, shalom saudara yang sangat dikasihi Tuhan, paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok dalam tayangan Kita Ini Adalah Ciptaan Baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, sudah berlalu, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, supply dari Tuhan, yang berlimpah-limpah, sudah datang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan terus melanjutkan apa yang kita sedang perjalanan membaca dari buku Destined to Reign. Saudara bisa mendapatkan buku ini, ya. Dan kita sudah tanpa dirasa sudah sampai kepada bab yang ke-6. Dan dalam bab yang kedua sampai ke-6 ini kita mendengar banyak serial tentang bagaimana iblis berusaha menghalangi, ya, melakukan konspirasi, melakukan dusta, kebohongan, melakukan banyak hal, ya, supaya apa? Supaya umat Tuhan kembali kepada percampuran. Supaya apa? Supaya ditakdirkan untuk berkuasa itu tidak terjadi. Ya, karena dari awal Pastor Pin sudah disampaikan oleh Roh Kudus sendiri, oleh Tuhan. Ya, dia diberikan mandat, kuasa penuh dari Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik, kasih karunia radikal. Kalau nggak melakukan gimana? Kalau nggak menyampaikan seperti itu bagaimana? Ya, kalau nggak menyampaikan seperti itu, ya, umat Tuhan atau orang yang mendengar tidak diberkati atau diubahkan secara radikal. Apa itu? Ya, ditakdirkan berkuasa dengan penuh kemenangan, keutuhan dari segala aspek, kemenangan dari segala bidang, sukses dalam segala hal, tanpa susah payah. Dan iblis sangat takut. Dan kita sudah mendengar, saudara bisa mendengar lagi tayangan-tayangan yang sebelumnya. Dari bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, bagaimana iblis berusaha supaya mencampur sedikit aja. Karena saudara begini, sejak saya percaya kasih karunia, apa yang menggerakkan saya pribadi untuk menerima Injil kasih karunia secara radikal ini? Ya, karena di Alkitab dibilang gini, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Bayangin ya, iman saya jadi sia-sia, janji jadi batal. Kalau apa? Kalau saya mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nggak melakukan semua loh, nggak melakukan banyak-banyak, hanya mengharapkan. Bahkan di ayat yang lain, tadi itu saudara boleh cek di Roma 4 ayat 14 ya. Saya nggak buka, kali ini kita akan terus melanjutkan bab 6. Bahkan dikatakan juga bahwa Kristus menjadi lepas. Kita lepas dari Kristus kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat juga. Dan jatuh dari kasih karunia. Ya, jatuh artinya apa? Kasih karunia itu levelnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Bukannya tuntutannya ya, kasih karunia itu supply. Kasih karunia itu kita harus terima berlimpah-limpah. Sama-sama katakan berlimpah-limpah. Ya, bukan sedikit, berlimpah-limpah.
Tetapi kalau mengharapkan hukum Taurat, hanya mengharapkan iman jadi sia-sia. Janji-janji Allah yang begitu berharga, Alkitab ini menjadi batal. Itu kan mengerikan. Bahkan Kristus jadi nggak efek. Tadi dikatakan lepas dari Kristus itu adalah Kristus menjadi tidak berefek. Padahal kalau kita sakit, kita mau Kristus berefek. Kalau kita punya masalah keuangan, kita mau Kristus menjadi berefek. Kalau kita punya masalah keluarga, Kristus menjadi berefek. Ya, dan lepas dari kasih karunia. Begitu mudah lepas dari kasih karunia. Saudara mengharapkan aja kebenaran saudara melalui hukum Taurat. Karena itu berhati-hati. Ya, bukan ancaman, tetapi iblis tahu hal ini. Karena itu dia buat kontroversi, dia buat palang tanda ajaran berbahaya, ajaran sesat, pagar-pagar. Tapi kita sudah dengar di bab 3 ya, kontroversi sudah dirubuhkan. Dia pakai senjata untuk percampuran. Terus saja dia mencoba mencampur dengan hukum Taurat. Ya, padahal apa? Karena hukum Taurat itu menjadi dakwaan, tuntutan. Yang membuat orang menjadi takut. Dan dia terus ya membuat kontroversi-kontroversi yang lain. Ya, ajaran skizofrenia, ya, percampuran, Allah nanti marah, nanti baik, dan selanjutnya, ya, bahwa Allah itu menghukum dunia, padahal Allah menyelamatkan. Nah, saudara bisa cek and recheck dan belajar terus, ya, jangan enggan atau berhenti belajar, ya, karena akan banyak belajar lagi hari ini, ya, bahwa kita nggak mau lagi dibohongin atau ditipu dengan dusta iblis. Ya, sama-sama katakan, saya nggak mau ditipu dengan dusta iblis. Ya, dan Tuhan kita, waktu yang lalu saya katakan Yesus itu tidak berdusta. Waktu dia katakan sudah selesai, dia tidak dapat berdusta. Bapa kita itu adalah kasih, bukan hanya mengasihi, tapi adalah kasih. Dia itu kasih itu sendiri, dan dia tidak berdusta. Amin. Ya, dan di dalam bab 6 ini terus bagaimana penulis dari buku Destinturien ini, yaitu saya percaya Roh Kudus mengilhamkan pada Joseph Prince, Pastor Joseph Prince, ya, bahwa orang akan di pikirannya tuh diracuni oleh iblis, oleh musuh, ya, bahwa bagaimana ini, kalau bagaimana itu, ya. Bahkan di dalam buku ini ditulis bahwa bagaimana Pastor Prince itu, ya, sendiri pribadi mengalami bagaimana dikatakan kalau semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Yang anehnya beberapa hari yang lalu, saya juga teman saya bilang seperti itu. Kalau kita banyak tahu, banyak dituntut. Ya kalau gitu jangan banyak tahu. Bodoh aja terus. Nah, iblis mau kita ini bodoh. Tidak banyak tahu. Kenapa? Kalau banyak tahu, ya, nggak bisa dikadalin, nggak bisa dibohongin, nggak bisa didustai, nggak mudah ditipu, saudara, ya. Tapi kita terus belajar. Ya, semakin dekat Tuhan, semakin dikatakan banyak pencobaan, banyak penganiayaan. Bayangin, saudara, orang makin dekat Tuhan, makin banyak pencobaan, makin banyak penganiayaan. Ya, Pastor Riz bilang, ya, mama saya tidak melahirkan orang bodoh, dia bilang. Karena itu saya nggak mau deket-deket sama Tuhan. Nanti banyak pencobaan, nanti banyak masalah, nanti banyak aniaya. Dan ajaran-ajaran seperti ini di bab 16 dikatakan bahwa inilah yang merampas semua berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kembali lagi, campur aduk nih. Tuhan kadang marah, Tuhan kadang baik. Tuhan kadang memberkati, Tuhan kadang mengutuk. Tuhan kadang menyembuhkan, Tuhan kadang memberi penyakit. Campur aduk. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu adalah persekongkolan dengan iblis, pemufakatan tadi dikatakan, ya. Makanya dibilang judulnya dari itu adalah konspirasi, ya, persekongkolan, ya, pemufakatan. Jadi supaya apa? Supaya orang takut, ketakutan. Supaya orang hidup dalam hukuman. Tuhan masih marah, Tuhan masih menghukum, Tuhan nggak senang. Dan tidak senang. Dan akhirnya menjauh, ya, dari Tuhan, dari Bapa
yang adalah baik. Sama-sama katakan Bapa adalah baik. Ya, Bapa kita itu baik. Ya, baik adalah baik. Dan dengan pelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana kita memiliki good opinion. Ya, opini atau penilaian yang selalu baik tentang Tuhan. Karena memang dia baik. Dan jangan lupa, baik adalah baik. Ya, saya selalu mengingatkan ya, baik adalah baik. Jangan hal kecelakaan atau penyakit atau wabah dibaik-baikin. Oh, ini dari Tuhan, supaya saudara belajar sabar, atau supaya orang mencari Tuhan. Itulah yang disebut ajaran yang jahat, saudara. Ya, kalau udah mati, bagaimana mau cari Tuhan? Dengan wabah, misalnya COVID-19 ini. Ya, oke, saudara boleh mencatat beberapa ayat. Kita tahu bahwa apa yang kita pelajari ini bukan tidak ada dasar. Ya, sungguh-sungguh ada ayat-ayat yang luar biasa. Yang waktu lalu saya katakan, Injil Kristus itu adalah Injil kasih karunia. Ya. Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32, Imamat 26 ayat 28, Imamat 26 ayat 28, Yesaya 53 ayat 2, 4 sampai 5, Yesaya 53 ayat 2, 4 sampai 5, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa percaya yang benar selalu menghasilkan kehidupan yang benar. Ya, sebaliknya kepercayaan yang salah. Karena itu iblis tahu, ya. Supaya orang memiliki percaya salah tadi, oh, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Oh enggak, saudara, semakin banyak saudara banyak tahu tentang Injil kabar baik, saudara makin diberkati, saudara. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Ya, karena apa? Karena dalam Yohanes 8 tadi ayat 30 dikatakan gini, dan kamu mengetahui kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Yesus, firman, kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, Tuhan Yesus bicara kepada ahli Taurat orang Farisi. Kalau kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka sudah tahu hukum Taurat. Jadi yang memerdekakan itu adalah kebenaran Injil Kristus. Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu nggak menghasilkan iman. Jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tambahkan itu tidak menghasilkan iman. Tetapi firman Kristus menghasilkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, katakan iman. Ya, saudara percaya itu adalah tangan yang terbuka, iman. Tangan yang terbuka menerima. Saudara hanya menerima. Kalau saudara tahu, makin banyak tahu kebenaran, saudara, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdekakan dari apa? Dari semua kutuk, dari semua ikatan, dari semua penyakit, bahkan dari semua dosa. Saudara hanya dengar firman seperti ini, firman kabar baik seperti ini. Penyakit saudara disembuhkan. Amin. Ya, dari konspirasi iblis itu menjauhkan, ya, bahwa orang itu terus dalam siklus kekalahan dan kekalahan. Jadi ini ajaran yang paling jahat, ya. Dalam buku ini dikatakan ada yang paling jahat, ada bilang Tuhan mendidik anak-anaknya dengan penyakit dan dengan kecelakaan. Saudara pernah dengar orang mengalami kecelakaan, oh Tuhan sedang mendidik, Tuhan supaya kamu sabar. Udah tangannya patah, udah kepalanya bocor, geger otak, oh Tuhan baik untuk mendidik kamu. Itu ajaran paling jahat, ya. Saya di waktu yang lalu saya ketua departemen kematian. Saya sering dengar gitu ya, wah anaknya mati, nggak apa-apa, Tuhan lebih sayang, gitu ya. Mereka pada dia mati muda, orang tuanya nangis. Sekali lagi ya, kita punya good opinion of God. Kita memiliki penilaian yang baik tentang Tuhan. Tetapi baik adalah baik. Tapi Pak, kan kejadiannya memang seperti itu. Faktanya seperti itu. Makanya percayalah, percaya benar. Sama-sama katakan percaya benar. Menghasilkan kehidupan benar. Amin. Ya. Jadi Imamat 26 ayat 28, ya, kan perjanjian lama ini mengatakan kalau gagal, ya akan dihajar dengan kecelakaan atau penyakit. Ya, Imamat 26 ayat 28. Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu.
Ya ini membuat orang ketakutan dan menjauh dari Tuhan. Ya tapi kan itu firman, Pak. Iya, di dalam perjanjian lama salah. Karena hukum Taurat itu seperti kaku, lempeng. Ya, orang ambil ranting di waktu hari Sabat aja, harus diapain nih Tuhan? Harus dirajam sampai mati. Lempeng, saudara. Dan kita tidak lagi di bawah dispensasi waktu hukum Taurat itu. Tetapi di bawah dispensasi waktu kasih karunia. Amin. Ya. Jadi, kenapa orang dibawa lagi kepercayaan yang salah oleh musuh? Ya supaya mereka percaya bahwa Tuhan masih menghukum. Tuh kan, kalau mereka percaya Tuhan menghukum, kenapa Tuhan hukum? Tuhan tidak menghukum lagi, Tuhan mengangkat perlindungannya. Kenapa? Karena ditepis. Kalau perlindungannya diangkat, saudara, kita ini tinggal di bawah matahari. Tinggal di bawah dunia yang korosi, saya selalu katakan. Di mana ada wabah, COVID-19 misalnya. Ada krisis ekonomi, ada krisis kecelakaan, bencana, ya, penyakit, wabah, kecelakaan, tragedi, atau bencana. Itu sudah ada di bawah matahari. Tapi kita ditebus. Coba kita baca dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Sekarang, bagaimana Yesaya menerima pewahyuan dari Tuhan melihat tentang Mesias? Yesus yang menanggung penyakit. Sekarang, iblis bilang, enggak, Tuhan kasih penyakit. Kan enggak cocok, saudara. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita, persoalan kita yang dipikulnya. Baca aja ayatnya ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Orang, manusia lihat, tuh punya dosa tuh Yesus. Dipukul, ditindas Allah. Bukan. Ya, kita mengira kesalahannya sendirilah dia menghadapi itu. Bukan. Ayat 5 katakan, tetapi ia tertikam. Ditikam dengan tombak, keluar air dan darah. Menghapus dosa saudara dan saya. Memberikan firman yang membersihkan kehidupan saudara. Wow, luar biasa. Ya, karena tertikam oleh pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Makanya dikatakan dosa kita ditimpakan kepada dia. Kutuk masalah semua ditimpakan. Ya, dia tidak punya dosa, tidak berbuat dosa, dijadikan dosa karena kita. Supaya karena kebenaran itu kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan ditulis selanjutnya ganjaran yang mendatangkan. Artinya yang mendatangkan keselamatan buat kita. Waktu yang lalu saya katakan kalau dalam bahasa Yunani dikatakan soteria. Utuh semua keselamatan itu ditimpakan kepadanya. Kalau di dalam bahasa Ibrani Yesua itu keselamatan ya. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari ayat 1 ayat ini aja kita sudah melihat bahwa Tuhan nggak kasih penyakit. Sama-sama katakan Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak mengizinkan penyakit. Karena penyakit mendatangkan maut. Tuhan mengatakan maut itu adalah musuh dia. Karena itu dia mati untuk kita supaya kita hidup. Amin. Ya, Yesus diganjar hukuman seperti itu. Ya, karena itu dia itu menerima semua penyakit kita. Oleh bilurnya kita sembuh. Ya, dia diberikan kepada kita itu semua. Dia dicabik-cabik, dihancurkan, diremukkan. Ya, seperti membuat roti. Dia roti hidup kan dikatakan ya. Bahwa dia itu seperti gandum diremukkan, dihancurkan. Dipukul, dia diludahi, ditelanjangi. Ya saudara, kalau saudara dalam kehidupan saudara, aduh saya banyak malu, banyak cacat, banyak noda, banyak kekurangan. Saudara, Tuhan tanggung semua. Ya. Karena itu dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Jadi lahir dari keluarga miskin. Padahal dia ada
keturunan Daud, raja ya, miskin. Mamahnya hanya mempersembahkan tekukur waktu dia 8 hari. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Bagaimana waktu Kristus Yesus di kayu salib diremukkan, dihancurkan. Ya seperti mengalami kecelakaan parah saudara. Ya dicambuk. Ya cambuknya aja 3 cabang. Pakai besi, pakai kail, pakai pecahan-pecahan. Dicambuk sampai habis punggungnya. Ya sampai tinggal tulangnya aja kelihatan. Tersingkap. Diludahi, ya dipukuli, pak, dibawa ke legion. Semua tentara-tentara Romawi berjejer untuk pukul dia. Tendang, pukul, ludahi, pukul lagi pakai tongkat, mahkotai duri lagi, dipantek lagi, ya jatuh, dihajar lagi. Makanya dibilang semarak pun enggak. Kita nggak mau menginginkan hancur bener-bener, saudara. Itu sama aja kalau udah ketabrak mobil, kena lagi ketabrak truk, kesenggol lagi, ya bajah ya, atau apapun, ya sudah jatuh ketimpa tangga lah, hancur-hancuran. Jadi apa yang dia tanggung? Penyakit kita dan kecelakaan kita. Sama-sama katakan penyakit kita, kecelakaan kita. Amin. Ya. Saudara kalau mau lihat ya nonton lagi The Passion of the Christ. Itu adegan ya amuk masa istilahnya kepada seorang ini. Tapi itu belum menggambarkan sepenuhnya, tapi kritikus film berkata ini sudah parah sekali. Ya. Jadi bagaimana? Kan bukankah ada pendidikan di dalam Alkitab? Bapak menghajar anak yang dikasih. Saudara dengar. Tuhan tidak mengajar atau mendidik kita dengan penyakit dan kecelakaan. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Bapak tidak menghakimi atau menghukum kita lagi ya dengan murka, tetapi dia mendidik. Sama-sama katakan mendidik. Ya, atau dalam bahasa ini Alkitabnya mendisiplin. Ya kan disiplin Pak. Saya sama bapak saya didisiplin pakai kayu loh. Digantung, dipukulin. Ya itu bapaknya saudara. Ya. Tapi Allah berkata seperti ya oke, kita baca dulu ya. Bagaimana orang-orang yang memunculkan bahwa kita ini juga dihajar. Nah, kan kita sering dikasih ayatnya Ibrani 12 ayat 5 gitu ya. Nanti kita akan baca. Tapi bagaimana kita melihat konteksnya? Sama-sama katakan konteksnya. Ya kalau bahasa Inggris konteks. Kalau teksnya diambil tinggal konnya, penipuan. Ini pakai itu. Ya saudara sekarang kita perhatikan konteksnya. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Lihat ya, pertama konteksnya seperti kepada anak-anak. Siapa? Bapak kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anaknya. Hai anakku. Ya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah, didikan, garis bawahi didikan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ingat ya, diperingatkannya. Itu kata-kata ya. Nah, ayat 6-nya katakan nih, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ada kata menghajar kan Pak? Nah, kita cek sekarang apa arti kata menghajar itu. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan atau bahasa Inggrisnya katakan chasten. Ya, paideo bahasa Yunaninya. Artinya apa? Mengajar anak, mendidik anak. Ya tapi kan Pak, nah, tapi terus kayaknya orang memperjuangkan untuk dapat penyakit dan dapat kecelakaan. Kita tidak, kita lihat konteksnya secara benar. Coba ya, penulis Ibrani atau Rasul Paulus penulis Ibrani ya, itu kembali menjelaskan sendiri ya. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran. Nah sekali lagi ya, didikan yang mengajar anak tadi, paideo ya, paideo. Saya sulit mengatakan bahasa ini ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Sama-sama katakan seperti anak. Saudara punya anak, saya punya anak. Kalau anak saya main kompor, saya nggak bilang gini, sini tangan kamu, nyalain api, nih bakar sampai bau angus. Ah sakit papi, sakit. Nah,
Tuh, kamu belajar ya. Kalau main kompor tuh kayak gitu tuh. Atau anak laki-laki saya. Ya, main di jalanan, nyebrang sembarangan. Sini kamu. Tidur di belakang mobil, papi. Kakinya taruh di bawah ban. Saya mundur. Cek! Aduh, sampai patah semua. Nah, belajar ya, tuh rasanya kalau ditabrak mobil. Saudara, kita aja Bapak di dunia yang banyak kekurangan, yang tidak sempurna, jauh dari sempurna, tidak melakukan hal itu. Tapi ada Pak, yaitu ya orang gila yang dimasukin rumah sakit jiwa yang kayak gitu. Ayah atau ibu yang seperti itu. Mudah-mudahan orang tua saudara nggak begitu. Tapi kita tuduh Bapak kita seperti itu. Sakit jiwa namanya. Nah, kalau gitu, di manakah anak yang tidak dihajar ya? Nah, kembali lagi, pai dewo ya, didikan mengajar anak oleh ayahnya. Nah, jelas ya. Jadi konteks daripada Ibrani 12 ini adalah ayah dengan anak yang dikasihi, tadi dikatakan anak yang disayangi. Ya, Bapak mengajar anaknya dengan firman, sama-sama katakan dengan firman. Ya, penting saudara, ingat selalu. Jadi gimana Tuhan mendidik kita? Dengan firman. Mana Pak buktinya? Oke, kita lihat dari dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Amin. Ya. Dikatakan gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Alkitab ini, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, berguna, bermanfaat untuk mengajar, ya Saudara ya. Karena mengajar kita belajar. Saudara tadi saya katakan ya, belajar. Jadi kata hearing atau shema dalam bahasa Ibrani, hearken, dengar lagi, artinya dengar, belajar dengan teliti. Dengar lagi, ya, kabar baik. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Artinya, oh, saya ditipu iblis nih tadi nih. Oh, Bapak saya masih murka. Salah saya, metanoia, berpikir, enggak. Bapak saya selalu baik. Bapak saya tidak menghukum lagi. Itu salah pikir, ya. Menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara lihat, dengan firman ini, kita juga disuplai dengan perilaku dari Tuhan. Itu yang saya mau bilang. Ketika saya gagal dalam segala hal, saya katakan, Tuhan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mengkhotbahkan diri saya sendiri, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya mendengar firman itu. Dan firman Tuhan katakan apa? Kelakuan saya diperbaiki dari dalam keluar. Dan untuk mendidik, nah ini paidewo, ya, didikan mengajar anak, sama nih kata bahasa Yunaninya. Orang dalam kebenaran. Orang dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus kebenaran. Bagaimana kita terima kebenaran? Anugerah kebenaran kita hanya terima. Jadi ketika saya menyampaikan kabar baik, Injil kabar baik seperti ini, saya percaya Roh Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan mengubah dari dalam keluar. Termasuk apa? Termasuk perilaku. Itulah bagaimana didikan orang. Itulah jaminan buat orang yang memberitakan kabar baik seperti ini. Ya, jadi jelas bahwa Tuhan tidak mendidik dengan penyakit dan dengan kecelakaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar bagian awal daripada bab 6 dari buku Destinturen ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tidak mau lagi ditipu atau didustai oleh iblis. Bahwa kami sudah mendengar bahwa itu semua konspirasi, ya, jahat, ya, semua ide-ide yang jahat, yang dari iblis, dari musuh. Dan kami tidak mau. Kami mau hanya dengar kabar baik. Bahwa kami tahu segala tulisan, yaitu firman Allah, firman Kristus, firman iman, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kami di dalam kebenaran. Bukan dengan penyakit atau dengan
kecelakaan, wabah, bencana, atau tragedi apapun. Tapi Tuhan dengan firman. Dan kami bersyukur kami boleh mendengar, mengangkat telinga kami untuk mendengar firman Tuhan pagi kali ini, hari ini. Dan kami diubahkan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.